Salasun muhlikatun, tiga yang dapat membinasakan manusia. Yang pertama yang membinasakan kita ini adalah syuhun muta'un, sifat syuh yang selalu ditaati, diikuti. Syuh ini selalu diterjemahkan dengan pelit. Pelit ini dalam bahasa Arabnya dua, satu bakhil, satu syuh. Beda bakhil sama syuh begini. Bahasa Indonesianya diterjemahkan bakhil pun pelit, syuh pun pelit. Tapi sebetulnya beda. Bedanya begini. Misalnya kita pulang dari masjid ini, jalan ke tempat lontong sayur. Misal. Kita pun makan. Pas giliran membayar, saya keluarkanlah duit. Berapa harga lontong sayur di Air Joman? 10.000. Sebetulnya 10, tapi kan udah lama kenal 6.000 lah. Nah, kan? Saya keluarkanlah duit 6.000. Saya bilang, "Bu, berapa, Bu?" Kata ibu itu, "Semuanya 60, Pak. Karena kalian 10 orang. Saya keluarkan 6.000. Saya bayar yang punya saya aja. Tak mau duit saya itu meleleh ke orang lain." Itu namanya bakhil. Apa namanya? Bakhil. Kalau duit itu hanya untuk dia saja, itu namanya orang ini bakhil. Kalau syuh tadi, pas giliran membayar, dibilangnya kawannya, "Sakit pula perutku." Duit dia jangankan ke orang lain, ke perut dia sendiri pun tak mau dia. Duit dia disimpannya untuk beli sawit. Duitnya tak mau meleleh sama sekali. Itu namanya syuh. Jadi antara bakhil dengan syuh mana yang lebih parah? Syuh. Makanya dalam Quran dikatakan, "Wa may yuqa syuhha nafsihi." Siapa yang selamat dari penyakit syuh, fa ulaika humul muflihun. Ulaika humul muflihun. Itulah orang beruntung. Subuh ini insyaallah kita selamat dari penyakit syuh. Amin. Kalau mau ngetes nanti balik dari sini, pergilah ke tempat lontong sayur. Biar nampak mana yang bakhil, mana yang syuh. Biasanya orang kalau dapat meteran, dapatnya meteran, itu dipakainya untuk mengukur orang apa untuk mengukur dirinya? Mengukur orang lain. Begitulah orang kalau udah pengajian, dipakainya untuk mengukur orang lain. Habis itu nanti makan, ini kawanku ini udah bakhil nih nampaknya. Kawan ini syuh. Kalau kita tidak, kita kalau dapat ilmu itu untuk mengukur diri kita tidak bakhil, kita tidak syuh, insya Allah kita termasuk orang-orang yang dermawan, insya Allah. Amin. Makanya ada orang dikasihnya nama anaknya, siapa nama anak kau itu? Dermawan. Kenapa? Suka mencari derma. Dermawan itu bukan itu maksudnya. Dermawan itu dia suka berbagi kepada orang lain karena sudah selamat dari penyakit syuh. Yang membinasakan yang pertama manusia ini adalah syuhun muta', sifat bakhil, pelit, kikir, medit, kedekut, apa lagi? Polit, pedangki. Yang dipeturutkan manusia ini makin tua makin pelit atau makin dermawan? Mengaku orang ini. Manusia ini kata orang, "Ibu kenapa tak bersedekah, Bu?" "Nantilah Pak Ustadz, anakku masih sekolah. Nanti kalau udah tamat anak ini sekolah, insya Allah." Begitu tamat anak sekolah makin pelit. Kenapa? Anak kuliah pula. Biaya makin mahal. Semester belum dibayar. Mau uang ujian, mau uang wisuda lagi. Sidang terbuka 10 juta, sidang tertutup 15, buka tutup 25. "Nantilah Pak Ustadz, kalau udah wisuda anakku ini insya Allah aku mau menyumbang." Begitu anak wisuda tak juga. Kenapa? Anak mau kerja pula, menyiapkan duit sogoknya lagi. Betul tidak? Betul. Betul semua kata orang. Begitu anak udah kerja, nanti kalau anakku ini udah kerja insya Allah aku mau menyumbang Pak Ustadz. Begitu anak udah kerja tak juga. Kenapa? Biaya nikah lagi. Tahulah berapa sewa gedung. Bukan cukup sekarang pakai layar tancap. Nantilah Ustaz kalau anak ini udah nikah insya Allah. Begitu udah anak udah nikah, pelit juga. Kenapa? Mengandung pula cucu mau lahir.
takut operasi sesar. Menantu tadi asik tidur siang. Jadi kalau dipeturutkanlah bakhil ini sampai mati kita tidak akan pernah bersedekah. Ini kita ini sekarang di daerah mana ini? Erjoman. Saya tak tahu. Berangkat dari Silaute, pejam mata saya tiba-tiba sampai pokok karet. Pejam sekali lagi nampak sawit. Pejam sekali lagi nampak masjid. Orang daerah Erjoman ini, daerah lingkungan masjid kita ini, orangnya sudah selamat semua dari penyakit bakhil. Amin. Dari mana Ustaz tahu? Masjidnya bagus. Ini menunjukkan orangnya mewakafkan tanah. Ke belakang saya tadi wudhu, tempat wudhunya bagus, toilet, kerannya banyak, tengok. Entah hidup atau tidak, wallahu a'lam. Hidup. Tak ada lagi tanah tempat parkirnya. Keramik turun sampai ke bawah. Dah itu pula lantai teruslah sampai halaman sana, pagar pula cantik. Mudah-mudahan yang membangun masjid ini kalau dia meninggal dunia dilapangkan Allah kuburnya. Amin. Kalau dia masih hidup diberkahi Allah rezekinya. Amin. Barakallahu lakum fima ataitum wa barakallahu lakum fima abaqaitum wa ja'alakum tahuran. Begitu cara mendoakan orang yang berwakaf bersedekah. Barakallahu lakum fima ataitum wa barakallahu lakum fima abaqaitum wa ja'alaha lakum tahuran. Kalau hafal. Kalau tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Mana tahu nanti ada orang minta doa kan. Bu, ibu kan orangnya pengajian, ya tolong doakan bu sedekah kami ini. Kalau ditanya apa doa ibu, so kau tanya, antara aku sama Allah aja lah. Nah, macam mana cara mengobati penyakit bakhil, bin medit, bin kedekut, bin kikir, bin pedangki, bin polit tadi? Cara mengobatinya adalah pergi ke rumah sakit menengok orang sakit. Sakit jantung, darah tinggi, diabetes, kanker. Ada guna duit di situ? Guna duit untuk Pak Dokter semuanya. Duit bisa banyak, dokter bisa dibayar, rumah sakit bisa dibeli kalau orang kaya. Tapi ada satu yang tak bisa dibeli. Apa dia? Kesehatan. Mudah-mudahan kalau ada di antara kita nih yang sakit, diangkat Allah penyakitnya. Amin. Yang udah sehat-sehat nih mudah-mudahan istiqomah insyaallah. Kalau mau menengok tak ada harganya duit, pergilah ke liang lahat di kuburan. Bisa dipakai untuk menyogok mungkar nakir. Bisa disogok untuk menyogok malaikat maut. Malaikat maut, tambahlah umurku, ku kasih 3 miliar. Bisa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mati. Mimda tema taya bawati. Modar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dia yang disebut dengan bakhil, pelit, syuh yang diperturutkan tadi. Kalau diperturutkan bakhil ini memang orang tidak akan pernah mau berzakat. Siapa yang penghasilannya 1 tahun 85 gram emas, maka zakatnya 2,5%. 85 gram emas itu berapa tuh Pak Ustadz? 1 gram emas 1 juta. Sebetulnya udah naik 1.200.000, tapi karena kita udah lama kenal 1 juta aja lah. Tak apalah banyak kali. 85 gram kali 1 juta berarti 85 juta. Siapa di antara bapak ibu ini yang penghasilannya 85 juta di total setahun, maka keluar zakatnya 2,5%. Kalau ditengok dari gayanya orang ini penghasilannya seminim-minimnya 100 juta ini. Amin. Dari bunyi mengaminkannya aja pun tak yakin. Amin. Amin Pak Ustadz. Orang yang takut nyebut amin itu 2 kemungkinan. Pertama, karena takut ragu. Yang kedua, takut dicatat Bawaslu. Saya pun hati-hati juga ceramah ini sekarang. Udah diawasi Bawaslu, tak boleh. Ustadz jangan sebut partai, tak ada aku sebut partai. Ustadz jangan sebut nomor, tak ada aku sebut nomor. Ustadz jangan sebut capres, tak ada aku sebut. Ustadz tak boleh sebut nama, tak ada sebut. Cuman ku bilang,
yang tidur di rumahku kemarin, itu pun kena tegur juga. Tak boleh sebut-sebut calon presiden yang tidur di rumah Ustaz. Tahu yang tidur di rumahku kemarin? Tahu. Tak boleh sebut itu. Yang kalian sebut lagi. Kalau sebut tak boleh bersuara. Payah kali ceramah sekarang. Lama-lama nanti keluar peraturan ceramah mesti pakai isyarat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka keluarkan zakat 2,5%. Kalau 100 juta zakatnya 2,5%, berapakah zakat dari 100 juta? 2,5 juta. Jadi kalau ada tabungan Bapak Ibu setahun 2023 kemarin dapatlah 1 miliar. Amin. Berapalah zakatnya? 2.500.000 kalau 100 juta. Kalau 1 miliar 25 juta. Ada orang dibayarnya lah zakatnya 100 juta. Ustadz, saya bayar zakat saya 100 juta. Kalau 100 juta zakat dia, berarti pendapatannya tahun itu, memang kalau belum sarapan nih Pak yang hitung-hitung memang. Kalau tuan pergi ke Medan, hati-hati digigit belatung. Kalau awak belum sarapan, memang payah menghitung-hitung. Kalau ada orang membayar zakat 100 juta, itu berarti duitnya 4 miliar. Bapak berapa bayar zakatnya Pak? Aku bayar zakat 100 juta Pak Ustadz. Oh, berarti duit Bapak 4 miliar. Enggak, duitku cuma 400 juta. Loh, kenapa duit Bapak 400 juta Bapak keluarkan 100 juta? Bapak keluarkan 100, berarti Bapak salah hitung. Saya tak salah hitung Pak Ustadz. Kenapa Bapak keluarkan 100? Aku mau memancing rezekiku. Ada jenis manusia macam, cuman manusia yang macam gini tak banyak. Udah hampir-hampir punah lah. Perlu dibudidayakan. Jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Banyaklah saya jumpa manusia yang unik-unik macam ini. Tapi tak banyak kali. Cara dia untuk menjolok rezeki itu adalah dibanyakkannya zakatnya, biar supaya diturunkan Allah. Dan memang manjur rupanya. Jangan berhitung-hitung sama Allah. Ini banyak orang ini berhitung-hitung sama Allah. Kau kalau berhitung-hitung sama Allah, nanti Allah berhitung-hitung pula sama kau. Dikasihnya napas setengah. Baru tahu, tak sampai ke ujung. Bayar pajak lagi Ustaz. Belum bayar pajak lagi. Bayar pajak bukan main takutnya sama petugas pajak. Kalau bayar zakat tak ada takut sama sekali. Kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang pertama, syuhud muta'.